Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi semuanya. Oke, sehat semuanya? Ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, sudah sarapan semua tadi? Sudah mandi? Sudah. Ada yang tadi datangnya ke sekolah telat? Terlambat? Tidak ya, tidak. Alhamdulillah semuanya bangun pagi semuanya. Oke. Kemudian tadi yang tidak sholat subuh ada? Ada. Kenapa kok tidak sholat subuh? Ketiduran lagi. Ketiduran apa kesiangan? Oh ya, besok lagi kalau malam tidurnya jangan terlalu larut malam. Oke, biar tidak kesiangan, jadi bisa sholat subuh ya. Nah, ini untuk kelas 5 sebelum pelajaran kita dimulai. Mari kita berdoa ya. Tolong salah satu memimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Ayo silahkan salah satu. Ya, selamat pagi. Ya, silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami iman dan kekuatan lahir batin untuk menuntut ilmu pada hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sudah berdoa. Kemudian kita lanjutkan untuk pembiasaan sebelum belajar itu membaca Asmaul Husna. Yuk, mari kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam inna bihabibina ya Allah ya Rabb.
ya muqitu ya hasib, ya jalilu ya karim, ya raqibu ya mujib, ya wasi'u ya hakim, ya wadudu ya majid, ya ba'isu ya syahid, ya haqqu ya wakilu, ya qawiyu ya matin, ya waliyu ya hamid, ya musi ya mubdi'u, ya muqitu ya muhyi, ya mumitu ya hayu, ya qayyumu ya wajid, ya majidu ya wahid, ya ahadu ya samad, ya qadir ya muqtadir, ya muqaddim ya muakhir, ya awwalu ya akhir, ya dhahiru ya batin, ya wali muntaali, ya baru ya tawabu, ya mutakim ya mafu, ya rahulu ya malik, malikal mulki, dal jalali wal ikram, ya musitu ya jami, ya ghaniyu ya muhyi, ya
Terima kasih untuk pembacaan Asmaul Husnanya ya, semoga kita mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sebelum pelajaran dilanjutkan atau dimulai, coba cek kebersihan kalian. Sudah bersih tempat duduk di kanan kiri, mungkin ada sampah. Udah ya, bersih. Oke, terima kasih. Kemudian untuk kerapian, ya sudah seragam semua. Bajunya mungkin coba dicek, sudah dimasukkan. Oh, Mas Aga belum, dimasukkan dulu, ya biar rapi. Oke. Nah, selanjutnya nanti Bu Guru absen ya, presensi. 1 per 1. Ada yang tidak hadir teman kalian, di antara teman kalian masuk semua? Oke ya. Sekarang dari nomor 1, Kakak Ardianto. Iya. Kemudian Noval. Aga. Hanisa, Arya, iya. Bara, Dimas, Lutfi, iya. Nadila, Cindy, oh di depan. Nur Cynthia, Cynthia Dewi, Zaskia, Risma, Gusti, Sahara. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua, sehat semua, tidak ada yang sakit ya. Terima kasih ya. Nah, nanti untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadah apa? Ibadah haji ya. Nah, untuk bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa kemarin? Senangnya apa? Berapa? Senangnya berteman. Di situ sudah diterangkan ada ukhuwah persamaan ya. Iya, persamaan. Ada berapa? Ada 3. Coba sebutkan. Masih ingat tidak? Yang pertama ukhuwah apa? Terus yang kedua? Ketiga? Iya. Oke, masih ingat untuk bab yang berikutnya. Nah, nanti kita lanjutkan untuk bab ini tentang ibadah haji. Nah, sebelumnya coba Bu Guru tanya, ibadah haji itu merupakan rukun iman yang keberapa? 5. Ya, rukun iman yang ke-5. Rukun Islam, bukan rukun iman ya. Rukun Islam itu dibagi menjadi 5. Masih ingat yang pertama? Masih. Apa? Terus? Terus? Ya, ada lagunya ya. Tepuk rukun Islam. Masih ingat? Yuk kita bareng-bareng biar nanti belajarnya lebih semangat, orang lemes. Kita tepuk ya. Ya. Tepuk rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat. Rukun Islam yang kedua itu sholat. Ketiga puasa. Keempat zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Iya seneng ya, bus-bus naik pesawat. Siapa yang kepingin, cita-citanya pingin pergi ke Mekah naik haji? Wah, semua ya. Alhamdulillah. Makanya dari sekarang nabung dulu, karena pergi ke Mekah itu tidak jauh, memerlukan beberapa hari ya. Nah, kemudian ini ada lagu juga sebelumnya. Nanti kamu bisa lihat ya di sini.
kita juga bisa nyanyi bareng dulu. Nah, biar kamu ada gambaran di sini. Bentar. Semua nyanyi ya. Judulnya Aku Mau ke Mekah. Ya, semoga dikabulkan oleh Allah ya. Yo. Cukup ya untuk video menyanyi Aku Mau ke Mekah. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran ibadah haji. Ya, itu gambar apa? Apa? Ka'bah. Iya, Ka'bah. Nah, tadi di dalam lagu itu ada yang namanya apa? Jumroh, sa'i, terus apa lagi? Nah nanti kita bahas di sini di materi ini ya, ibadah haji ya. Ibadah haji itu hukumnya wajib ain bagi umat Islam yang sudah mampu ya. Nah, Bu Guru, untuk beribadah haji itu berapa kali dalam seumur hidup? Berapa kali? 1 kali yang wajib. Misalnya mau kedua, ketiga dan kesekian kalinya itu boleh ya, tidak dilarang. Yang wajib itu 1 kali bagi yang sudah mampu. Untuk yang kedua dan seterusnya itu sunnah ya. Sunnah itu bila dikerjakan mendapat
pahala. Ya, jadi yang diwajibkan itu cuma 1 kali. Nah, orang yang beribadah haji itu mempunyai kebahagiaan tersendiri. Karena apa? Tidak semua orang beruntung untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Itu. Kemudian selanjutnya, nah, sekarang pengertian ibadah haji menurut bahasa artinya apa? Menyengaja. Jadi disengaja, ya, ibadah haji itu disengaja untuk pergi ke sana. Jadi sudah persiapan dari sudah lama. Kemudian sedangkan menurut istilah haji artinya menyengaja apa? Ya, menyengaja datang ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan tata cara pada waktu tertentu pula. Oke, jadi ibadah haji itu tidak hanya datang ke sana terus sudah, tidak ya. Jadi ada rangkaian-rangkaian untuk melaksanakan tata cara ibadah haji yang sudah ditentukan. Nanti ada wajib haji, rukun haji, ya. Nah, nanti sebentar lagi. Nah, ini kemudian syarat wajib haji itu ada 5, ya. Yang pertama Islam. Nah, terus berakal, terus apa? Balik, terus istitoah, ya, iya. Terus yang nomor 5 itu merdeka. Nah, sekarang yang Islam. Jadi orang yang berangkat ibadah haji itu harus beragama Islam. Yang tidak Islam tidak boleh, bukan tidak boleh ya, apa ya? Tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan untuk ibadah haji. Kemudian berakal. Berakal itu apa? Iya, sehat apanya? Rohani. Jadi berakal itu tidak gila. Misalnya orang gila, masa ada mempunyai akal untuk berangkat ke haji? Tidak, ya. Jadi orang waras atau orang yang berakal, sehat, tuh sing wajib. Nah, terus balik itu apa? Dewasa, ya. Jadi tidak disunahkan bagi untuk anak-anak. Misalnya ada orang tua yang berangkat haji, karena di rumah itu anaknya sendiri masih kecil, diajak itu boleh, tapi sunnah, ya, belum waktunya. Terus istitoah itu mampu itu dalam artian mempunyai apa? Bekal, mempunyai biaya, ya, untuk pergi ke sana, karena tidak cukup sedikit, ya. Jadi memerlukan biaya yang banyak. Nah, kemudian juga tidak hanya mempunyai biaya dan bekal tapi yang di rumah itu juga dicukupi keluarganya, dicukupi dulu untuk kebutuhan sampai pulang ibadah haji, ya. Misalnya orang tua kita berangkat haji, misalnya ayahnya dulu. Nah, berarti di dalam keluarga ada istri, kemudian juga anak. Nah, jadi dibiayai hidupnya selama sampai ibadah hajinya selesai, ya, dicukupkan. Kemudian merdeka itu bukan merdeka dari perang penjajah, ya. Merdeka itu seorang yang tidak dalam status perbudakan. Nah, kalau sekarang itu sudah tidak ada, ya, perbudakan itu orang bekerja diperes-peres tapi tidak diberi gaji, dikon-kon terus, ya, disuruh-suruh terus, itu namanya perbudakan, ya. Selanjutnya, nah, ini istitoah tadi sudah, ya, pengertian istitoah. Nah, ini tadi sudah disebutkan mampu jasmani dan rohani, mempunyai bekal atau ongkos yang cukup, terus ada kendaraan.
Nah, kalau misalnya kita jalan mau berapa tahun sampai sana ya, jadi memerlukan kendaraan atau menyewa kendaraan. Nah, karena tempatnya yang tidak terjangkau oleh kendaraan kita sendiri ya, misalnya bawa motor anak munggah haji ning Mekah ya, nah, otomatis sudah kecapean di jalan toh. Iya, dan juga memerlukan waktu yang lama. Nah, makanya itu kita menyewa biasanya. Jadi naik bis dulu baru naik apa? Pesawat. Ya. Dan di sana itu beberapa hari, tidak cuma 1 atau 2 hari saja. Terus apa lagi? Aman dalam perjalanan. Aman dalam perjalanan ya kendaraan yang masih apa? Yang masih sehat ya, kan diuji itu teknis. Kemudian yang kelima bagi wanita harus bersama muhrimnya, misalnya bersama apa suaminya atau bersama ibunya ya, atau bersama wanita lain yang dipercaya. Jadi ada temannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Nah, tadi sudah mengetahui tentang wajib haji. Nah, kemudian yang selanjutnya rukun haji. Rukun haji ada berapa? Di situ? Ada 6. Yang pertama ihram. Ihram ya. Itu mengenakan pakaian ihram sambil berniat mengerjakan haji. Terus yang kedua wukuf di Arafah, berdiam diri untuk apa? Memperbanyak ibadah, contohnya zikir, kemudian juga membaca Al-Quran, berdoa ya. Tuh. Terus 3 tawaf ifadah, itu mengelilingi apa? Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali. Tadi muteri Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, itu bareng-bareng nanti ya. Tuh. Kemudian sambil mengucapkan apa? Kalimat apa? Talbiyah. Nah, ya. Terus yang keempat sa'i. Nah, mau nenggon tadi di video, nah, ada kita menyanyikan tentang sa'i dari Safa ke Marwah. Nah, itu berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah sebanyak berapa kali? 7 kali. Tadi bolak-balik nanti 7 kali. Ya, terus yang kelima tahalul. Nah, ini tahapan yang kelima. Itu mencukur atau menggunting 3 helai rambut. Biasanya nek sing putra ya dicukur rambutnya nanti ya biasanya ya, tadi dicukur. Terus yang keenam tertib. Nah, jadi rukun haji itu ada 6 yang nomor 6 itu tertib, itu jadi harus semua itu harus dilaksanakan ya. Karena apa? Rukun itu wajib haji ya, sama tidak boleh ditinggalkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini wajib haji. Wajib haji itu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji atau sebagai pelengkap rukun haji. Itu di situ disebutkan ihram dari mikot. Artinya batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji. Tadi sebelum kita melakukan ibadah itu ihram dari mikot ya, niat untuk ibadah haji. Kemudian mabit itu apa? Bermalam di Musdalifah sesuai dengan malam sesudah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Terus melempar jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Nah, terus lagi melempar 3 jumroh. Kemudian bermalam di Mina selama 2 hari pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah.
Lanjut apa? Tawaf wada. Iya, tawaf wada itu dilaksanakan ketika kita akan meninggalkan Makkah. Nah, itu tawaf wada dulu. Terus yang terakhir menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau dilarang karena ihram. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Nah, sudah selesai ya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya nanti ada kuis ya. Ya, kuis. Nanti kamu tebak, di sini ada kuis. Nah, game atau kuis ya. Ya, game ibadah haji. Nah, ketuk setiap nanti akan muncul kotak ya, membuka kotak. Nanti ketuk setiap kotak secara giliran untuk membukanya dan mengungkapkan benda di dalamnya ya. Nah, seperti ini nanti. Nanti kamu pilih nomor 1, 2, 3. Jadi nomor 1 dulu. Nanti kamu menjawab. Oke? Ya, ada pilihannya di situ. Coba. Ini, dilihat. Melontar jumroh. Coba apa? Yang termasuk melontar jumlah apa? Apa? Ayo tebak saja. Hah? Apa? Ayo. Apa? Tawaf. Kita buka, coba betul atau salah. Oh, salah. Ternyata salah. Yang betul nanti apa? Haji. Yo, terus yang kuis kedua. Salah satu ya. Nah, mengelilingi Ka'bah. Oh, habis. Mulai lagi ya. Satu lagi. Nanti benar. Tawaf perpisahan apa mau? Masuk. Apa? Iya, coba kita lihat ya, betul. Terus yang nomor 2. Denda. Denda apa? Ya, betul. Ini nanti kalau ada yang salah kembali lagi ya. 3. Memotong 3 helai rambut di kepala. Apa namanya tadi? Tahalul. Betul. Terus nomor 4. Islam. Islam apa? Apa? Syarat wajib haji. Betul. 5. Ini ada 10 nomor ya. Batu hitam yang menempel di Ka'bah. Hajar Aswad. Betul. Kita lanjut. Nomor 6. Lari-lari kecil dari bukit. Ya. Semoga ya, betul, sa'i. 7. Mampu. Apa yang berhubungan dengan mampu? Ini ya. Oke, istitoah ya, betul. Terus mengunjungi atau menyengaja. Coba kita lihat betul atau salah. Oh iya. Nomor 9. Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Apa?
tawa apa? Iya. Nomor yang terakhir iki kudu bener. Ya. Melontar jumroh. Apa? Melempar jumroh. Ayo. Apa? Kita buka coba. Wajib haji. Betul. Oh ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk yang kedua, nah itu betul semua. Dah ini ya. Kemudian, nah setelah ini nanti kalian diberi tugas ya untuk membentuk kelompok masing-masing ya. Nanti bisa untuk 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Nanti Bu Guru bagikan untuk diskusi bersama kelompok kalian. Kemudian kalau sudah selesai, nanti dari perwakilan kelompok maju untuk ke depan mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan tadi. Siap? Ya. Nanti ya langsung Guru bagi ya. Ya, membentuk kelompok. Bentuk kelompok dulu. Kursinya di kursinya. Nah, ya, yuk. Ya. Iya, boleh sini. Nah, agak sini. Kamu sini. Gini. Ayo cepet. Hah? Pindah sini. Nah, sini. Ya. Yuk. Oke. Ya, sudah ya terbentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Oke. Nah, nanti kamu diskusikan tentang ibadah haji, nanti sudah tertera soalnya di sini ya. Kamu diskusi, dimusyawarahkan kepada kelompok kalian. Untuk kelompok 1 dari sini ya, kelompok 1 ada berapa ini? Kelompok 1 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sini kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. LKS-nya ditutup, Mbak. LKS-nya. Ya, yang ini LKS-nya ditutupi. LKS-nya ditutupi. Nanti tak kelihatan. Bukan gini. Ditutup LKS-nya. Nah, ini kelompok 3. Ya, ada 4 ya. 4. Ya. Sudah mendapatkan semua? Nah, kalau sudah, itu tolong didiskusikan, kemudian hasilnya ditulis di lembar kerja tersebut ya. Kemudian nanti diberi nama kelompok 1 siapa saja anggotanya ya. Kelompok 2 siapa, jadi ada daftar namanya. Kelompok 1 siapa ya, kelompok 2 siapa saja, kelompok 3 siapa saja. Boleh di sebaliknya sini ya. Iya, boleh di sebaliknya ya. Di belakang kertasnya boleh ya. Silakan untuk dikerjakan. Di situ tentang lempar jumroh. Nah, tadi sudah diterangkan ya.
Sudah diterangkan. Kemudian wukuf di Arafah itu apa, bermalam di Muzdalifah itu bagaimana, kemudian sa'i, terus tahalul. Nah itu tadi sudah semua. Silahkan kamu diskusikan, kemudian ditulis. Iya. Diberi nama kelompok. Kelompok 3. Iya. Nah, ini tinggal 3 gini. Iya, ini kan sama itu sih. Ke sana. Rapi. Iya. Namanya di belakang sini. Nah, namanya kelompoknya siapa saja? 1 barak, 2 sopo. 1 kakak. Ya, kelompok 3. Ditulis kelompok 3. Ya. Salah satu enggak apa-apa yang menulis nama kelompoknya. Silakan didiskusikan apa yang tertera di situ, ya. Kemudian nanti kalau sudah, nah, dipresentasikan perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya.
hari tergencar, bener nggak? Bener. Iya. Bener. Yang menulis nanti tidak apa-apa. Aku enggak. Nanti diberi nama, oh sudah. Kelompoknya siapa? Ditulis. Ya silahkan didiskusikan sama teman berembuk. Ada kesulitan kelompok sini? Tidak ya? Nah, Nanti coba. Kemudian nanti setelah diskusi, kemudian maju presentasi untuk lembar kerjanya nanti dikumpulkan ya. Nah, jadi diberi nama kelompoknya siapa saja, jangan lupa. Ya.
sudah ada kesulitan? Ya. Nah, sini sudah selesai ya. Oh, yuk. Kenapa? Ini sudah. Ini tinggal ini. Yuk, dibantu. Sekali. Ya, langsung diberes. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Kelompok 3 sudah? Oke. Boleh nanti tidak harus bara yang macam-macam. Yuk, silahkan dari kelompok 1 boleh mempresentasikan hasil diskusi. Ibadah haji. Lempar jumrah adalah kegiatan melemparkan kerikil ketiga tiang batu atau jumrah yang melambangkan penolakan terhadap godaan setan. Wukuf di Arafah adalah berdiam diri atau beristirahat di padang Arafah selama waktu tertentu, yaitu mulai dari matahari tergelincir. Bermalam di Musdalifah adalah amalan wajib dilakukan, berarti menginap di daerah Musdalifah selama melewati tengah malam pada hari 10 Dzulhijjah. Sya'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahalul adalah proses mengakhiri ihram dalam ibadah haji dan umrah yang ditandai dengan mencukur atau memotong 3 helai rambut. Oke, dah. Cukup itu saja? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan dengan baik ya. Nah, sekarang kelompok 2 sudah siap belum? Yuk, kelompok 3 dulu, enggak apa-apa. Maju. Iya. Ayo. Nah, yuk, kakak. Ayo. Ya. Yuk, silakan. 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 Maju. Oh ya, Lutfi. Ibadah haji, lempar jumrah, melempar batu ketika jumrah diminta sebagai simbol mengusir setan. Arafah berdiam diri dan berdoa pada Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Bermalam di Musdalifah, menginap di Musdalifah untuk mengumpulkan batu. Setelah wukuf, syair berjalan cepat antar bukit Safa dan Marwah sebanyak 10 kali. Tahalul mencukur atau memotong rambut sebagian tanda selesainya haji. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk. Nah, selanjutnya ya yang sudah terlewatkan kelompok 2 silahkan. Ya. Yuk dibaca hasil diskusinya. Terus?
marwah. Oke. Ya, sudah semua? Oke, terima kasih semuanya sudah berdiskusi, berkelompok, kemudian mempresentasikan di depan dengan baik. Nah, untuk itu kamu sudah sedikit paham ya tentang apa? Ibadah haji. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, ini nanti kamu bisa melihat tayangan lagi sini, ya. Nonton YouTube bisa dapat voucher belanja di Shopee. Big voucher sampai dengan 1 juta. Caranya, klik fitur keranjang dari konten YouTube. Pilih produk lo. Nah, Tata buat cara gambaran. ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Calon jamaah haji dan umrah harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahallul. Dan ada pun persiapan sebelum ihram: mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan, membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah setelah ihram dan persiapan seluruh jemaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di Sinasang di Padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa. Serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji. Dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Salat zuhur dan asar di jamak qasar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau mabit hingga waktu fajar. Di sana, mereka melaksanakan sholat maghrib isya secara jamak dan qasar, serta melaksanakan sholat subuh. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah untuk melakukan jumrah akobah. Selama perjalanan, jamaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah. Dilakukan saat jumrah akobah, yakni meletakkan kerikil sebanyak 7 kali ke arah kiri. Setelah jumrah akobah, dilanjutkan mencukur rambut. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak 2 jari. Dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf
adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita, dan dilanjut sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, Itu dilihat dulu. minum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Madhabnya sama. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jamaah menuju ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan sholat wajib setelah memasuki waktu sholat. Dan setelah sholat subuh, jamaah kembali melakukan jumroh. Terdapat 3 jumroh yang harus dilakukan. Pada tanggal 11 Zulhijjah, saat setelah melakukan sholat subuh, jamaah haji kembali melaksanakan lempar jumroh. Adapun 3 lempar jumroh, yang pertama jumroh ula, yang kedua jumroh wusta, yang ketiga jumroh akobah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, dianjurkan membaca doa-doa dan melakukan sholat wajib. Setelah tanggal 12 Zulhijjah, jamaah melaksanakan kembali 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Kemudian dilanjut perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan sebelum kembali pada negara masing-masing, atau biasa disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Ya, demikian tadi ya gambaran atau ilustrasi ya yang apa untuk ibadah haji. Nah, kalau tadi cuma mendengar ya, mendengar sa'i jumroh itu apa? Nah, tadi ada ilustrasi atau gambaran di sana ketika melaksanakan serangkaian ibadah haji. Sudah ada gambaran ya? Ya, bagus. Nah, untuk pelajaran ibadah haji pada hari ini kita sudah selesai ya. Nah, apa yang dari tadi rangkaian-serangkaian dari tadi ibadah haji itu ada hikmahnya. Coba kamu bisa menyebutkan hikmah apa saja yang bisa dipetik dari ibadah haji? Ayo siapa? Ya, ini. Pelaksanaan ibadah haji. Iya, apa? Menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Hmm. 2. Menjadikan kita kembali fitrah. Ya. 3. Menumbuhkan jiwa rela berkorban. 4. Meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. 5. Membangun persaudaraan Islamiyah dunia. Iya, bagus. Mungkin ada lagi yang mau menyebutkan atau membaca hikmah dari ibadah haji? Yuk, silakan siapa? Bara? Boleh? Yuk, silakan. Apa saja yang dipetik dari hikmah ibadah haji? Menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Iya, terus? Menjadikan kita kembali fitrah. Dan menumbuhkan jiwa yang rela, menumbuhkan jiwa rela berkorban. Ya. Meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Membangun persaudaraan Islamiyah dunia. Oh ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih untuk pertemuan hari ini pendidikan agama Islam tentang ibadah haji. Nah, untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi apa?
ibadah kurban ya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ibadah kurban ya. Nah, tadi sudah dibacakan disebutkan apa hikmah tentang ibadah haji ya. Nah, untuk itu mari kita tutup pelajaran hari ini membaca bersama yaitu kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Ya, setelah ini kalian boleh istirahat dulu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.